إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه والهادي إلى إحسانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إخوتي بالله أعزكم الله. فنحمد الله تعالى سبحانه وتعالى على النعم التي وهبها إلينا جميعا. ومن نعم من هذه النعم من كبرها أي من أكبرها يعني الإسلام، يعني agama Islam. Kita bersyukur bahwa pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat yang terbesar, yaitu nikmat Islam, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Di antaranya adalah kesempatan kita untuk melanjutkan belajar bahasa Arab ini. Nah, semoga masih bersemangat untuk belajar bahasa Arab ya. Nah, nastahid fi hadha dars, kita berusaha bersungguh-sungguh untuk belajar bahasa Arab ini. Nah, dan kita semuanya tahu bahwa belajar tidak bisa sekali, dua kali, mungkin perlu pengulangan. Wah, kita sedikit menyinggung apa yang telah berlalu sebelum masuk ke pelajaran keempat seperti biasa. Nah, ketika kita menunjuk sesuatu, berarti kita memberikan kabar, memberikan informasi kepada seseorang. Saudaraku, ini adalah meja. Maka kita mengatakannya bahasa Arabnya ada maktabun atau al-maktabun. Ada maktabun, ya, ada maktabun. Kita kan memberikan informasi di awal. Jadi di pelajaran pertama dulu kita sebenarnya di situ banyak berbicara tentang bagaimana kita mengenalkan sesuatu kepada orang lain. Meskipun sebenarnya sudah kenal ya, cuma kita untuk latihan saja. Saudaraku, ini meja. Maka kita mengatakan dalam bentuk asli hadza maktabun, tanpa al di situ, tanpa al. Ini adalah masjid, sebuah masjid. Maka bahasa Arabnya hadza masjidun. Ya. Ada yang pernah belajar bahasa Inggris kan seperti itu. Ketika mengatakan ini adalah rumah, itu bahasa Inggrisnya itu this is a house, seperti itu. Dalam bahasa Arab itu bentuknya nakirah, itu kurang lebihnya seperti itu. Nakirah itu bentuk tanwin. Nah, maka ketika saya menunjuk yakni itu adalah sebuah rumah, bahasa Arabnya zalika baitun. Nah, zalika baitun itu adalah seorang laki-laki. Itu adalah orang laki-laki dewasa. Apa itu bahasanya? Zalika rajulun. Nah, zalika rajulun. Ini anak kecil. Oke. Hada waladun. Nah, un semuanya. Dan asalnya itu semua untuk memudahkan kita dalam mengaji ini, kita anggap semuanya itu asalnya dengan tanwin. Nah, kapan kita menggunakan al? Nah, jika kita mau memberikan keterangan terhadap apa benda itu. Misalnya, tadi saya menyebutkan misalnya ini sebuah pena. Hada kolamu. Maka barulah kalau saya mengatakan pena ini, pena tersebut, pena itu sama saja. Itu diwakili dengan apa? Al, masukkan al, berarti al kolamu. Dan pasti ada lanjutannya. Al kolamu pendek misalnya, al kolamu qasirun. Hadalah al kolamu qasirun. Dan meja ini panjang. Apa itu? Meja ini panjang. Wal maktabu tawilun. Al qalamu qasirun wal maktabu tawilun. Hadalah. Inilah cara kita mengucapkannya. Sama ketika mengatakan orang itu tinggi, namun anak ini kecil, pendek ya. Orang itu tinggi posturnya, anak ini pendek. Bahasa Arabnya apa? Ar-rajulu
tawilun wal waladu qasir. Nah, ada seperti ini contoh yang kita lakukan, dan itu ada pelajaran ketiga. 1, 2, 3 masuk ya. 1, 2, 3 itu reviewnya ke situ. Pertama tadi kita katakan hada waladun, ini adalah anak kecil. Hada waladun, ini anak kecil. Anak kecil ini pendek. Al waladu qasir. Al waladu qasir. Bukan waladun qasir, bukan. Karena ini sudah disebut tadi, atau ini sudah kita ketahui namanya al walad sudah. Ya, jadi hada waladun, al waladu qasir. Nah, kemudian kita juga memiliki kata yang lain, apa itu? Apel itu masih ingat apel itu apa? Apel? Tufah. Ada tufahun ya, tufahun. Tufahun itu apel. Maka kalau ini sebuah apel, hada tufahun, hada tufahun. Nah, ya, itu adalah seorang imam di masjid. Itu seorang imam. Itu adalah seorang imam. Bahasa Arabnya zalika imamun. Imamun. Ini mamdudah, mimnya panjang ya. Waalaikumsalam. Kemudian baru kalau kita mau melanjutkan imam itu, ya, misalnya imam itu berdiri. Imam itu berdiri, masih ingat berdiri itu apa? Di pelajaran 3 ada itu. Waqifun. Nah, waqifun. Duduk itu jalisun. Kalau berdiri waqifun. Maka kalau kita katakan itu adalah seorang imam, tadi bahasa Arabnya apa? Dzalika imam. Dan imam tersebut sekarang ini berdiri. Wal imamu waqifun. Nah, wal imamu waqifun. Ini seorang siswa. Hada siswa apa siswa? Kita kayak tidak belajar bahasa kan sudah 1 tahun gitu. Padahal cuma sepekan kita kemarin libur. Hada talibun. Nah, hada talibun. Siswa ini duduk sekarang. At-talibu jalisun. Nah, sambil kita mengingat-ingat ya. Nah, tidak apa-apa. Nah, sekarang 1, 2, 3 tidak pernah ada kasroh di situ. Sekarang kita masuk ke ad-darsul rabi'. Ad-darsul rabi' itu tulisannya ad-darsul rabi'. Pelajaran ke-4. Poin A, hamzah itu A ya, hamzah. Al-hamzah itu adalah contoh atau ya model yang kita pelajari hari ini. Yang pertama dibaca apa itu, kata yang paling di atas, paling atas itu apa? Al-baitu. Ya, al-baitu. Kemudian berubah jadi fil baiti. Sebelahnya al-masjidu. Betul. Fil masjid. Nah, ahsan tuh, betul sekali. Maka apa yang terjadi di situ? Ada tambahan kata apa di situ? Ada kata fi. Maka setelah fi itu ada perubahan apa di situ contohnya? Menjadi kasroh di ujungnya. Nah, menjadi kasroh di ujungnya. Itu yang disebut dengan istilah majrur. Apa kemarin itu? Majrurun, yaitu ditarik. Majrurun, tulisannya itu kurang lebihnya seperti ini kemarin ya. Jadi tulisannya, nah, majrurun itu artinya ditarik. Dari yang semuanya tadi kan asalnya doma semua itu ya. Kalau tidak doma ya domaten. Asalnya kan seperti itu. Kalau domata ini berarti tidak ada al, kan begitu. Kalau doma saja berarti ada al ya. Asalnya kan ada tanwin, semuanya tanwin. Baitun, najmun, kursiyun, maktabun, kulluha semuanya dengan tanwin.
Tetapi kalau ditambahkan al di pelajaran ketiga, baitun jadi apa? Al-baitun. Nah itu. Jadi kalau sudah ada tanwin, tidak mungkin ada al, atau sebaliknya. Kalau ada al, tidak mungkin ada tanwin. Al-baitun tidak pernah ada itu. Sampai kapanpun tidak pernah ada. Ya, itu tidak pernah ada. Nah, sekarang 1, 2, 3 kemarin masih di atas semuanya. Ya, baitun, al-baitun. Nah, sekarang ini kita ada tambahan kata fi di situ. Nah, fi kita perlu menulis fi-nya, titik, jangan lupakan memberikan titik 2 di bawahnya. Ini menunjukkan huruf ya. Ya, ini menunjukkan huruf ya. Ya itu harus bertitik. Kalau tidak titik namanya alif. Nah, maka di sini ada titik. Fi artinya di. Kalau ada fi dimasukkan ke sebuah kata, maka itu kata tersebut dihukumi majrurun, ditarik dari dhammah menjadi kasroh. Kalau dhammah menjadi nanti apa? Kasrotani. Nah, kalau dhammah nanti turunnya menjadi kasrotani. Nah, seperti itu. Nah, inilah yang dibahas di sini pelajaran keempat. Nah, kemudian contoh berikutnya apa bawahnya dibaca? Al-maktabu. Nam al-maktabu. Fa mada yakunu ba'da? Alal maktabi. Wa ba'da? As-sariru. Nah, sahih. As-sariru. Fa mada yakunu bi'ala? Al-sariru. Al-sariri. Al-sariri. Nah. La naqulu al-sariri. Nah, fal asl yani as-sariru. Al-asl asalnya as-sariru. Falamma dakhalatha ala dakhala ilaiha ala ya fa naqra'uha ala sariri. Sama berlaku untuk semuanya. Kalau al-masjidu berarti masuk ala jadi apa? Alal masjidi. Misalnya di atas masjid ada kubah, nah itu ya. Itu alal masjidi, seperti itu. Ya. Baik. Kita lanjut ke membaca sekarang, membaca dulu sekarang ya. Jadi intinya hari ini ada fi dan ala. Fi artinya apa? Fi itu di dalam ya, itu fi semuanya mengandung arti kata atau maksud dari di itu. Kemudian ala artinya apa? Di atas. Secara umum artinya di atas. Adapun nanti memiliki arti lain-lain itu nanti belakangan. Sekarang kita satukan konsepsi dulu bahwa ala artinya di atas. Di atas begini, nempel posisinya di atas seperti ini. Atau seperti ini, nempel misalnya penghapus ini kan ada yang nempel begini. Ini juga ala. Ya, ala. Jadi yang nempel sama dengan lampu. Lampu itu di bawah atap atau di atasnya atap? Sebenarnya kan dia di bawah atap. Tetapi di dalam bahasa apa? Alas saqfi, karena nempel. Ya. Seperti itu ya. Kan betul ya, di bawah atap toh? Iya. Di bawah atap, tapi kita tidak mengatakan itu tahta saqfi. Kita katakan alas saqfi. Nempel-nempel itu ala. Jadi tidak harus posisinya harus di atasnya pas itu ya tidak harus begini yang pas. Begini pun dinempel di sini, nah ala juga. Nah, yang jelas dia posisinya nempel. Itulah kenapa itu apa? Jam itu as-sa'atu itu bahasa Arabnya di atas dinding meskipun nempel begitu. Alal jidari atau alal haiti, bukan amamal haiti, bukan itu. Ya, bukan, tetapi ala. Jadi yang nempel-nempel itu ala, ya. Sudah tahu ya konsepnya ya ala ya. Kalau fi itu di atau di dalam. Baik, kita masuk ke latihan membaca. Nah, kita harus bersuara di sini. Nah, kita baca yang di poin yang pertama apa itu kita baca bersama. Kalau nafro. Aina Muhammadun. Aina Muhammadun. Nah, aina Muhammadun. Al-jawab. Huwa fil ghurfati. Nah, huwa fil ghurfati. Di mana Muhammad? Aina. Aina itu di mana? Aina Muhammadun huwa fil ghurfati. Dia ada di kamar. Nah, ghurfa
Arti umumnya itu kamar. Kalau di kantor itu di sebuah lembaga itu namanya kantor. Ruangan. Jadi misalnya ruangan guru itu namanya ghurfatul muallimin. Bukan kamar tidurnya para guru, bukan, itu ruangan, ya ruangan. Maka istilahnya ghurfah. Kalau di rumah, ghurfah itu lebih mengarah kepada apa? Kepada kamar tidur. Nah, ghurfah. Seperti itu ya. Jadi huwa fil ghurfati. Nah, tsumma tali ba'da fama dan naqra Wa aina yasirun wa aina yasirun sahih. Al jawab huwa fil hammami. Nah, huwa fil hammami. Al hammam musyaddadah. Mimnya ada syaddahnya itu ya. Fil hammami. Nah, masih ingat hammam itu apa? Kamar mandi. Nah, kamar mandi. Bukan kloset, bukan toilet, bukan. Kamar mandi. Ya, berbeda. Nanti ada sendiri untuk untuk kloset untuk toilet itu ada sendiri istilahnya. Sekarang ini tempat untuk mandi, untuk bebersih itu namanya hammamun aslinya. Ya, hammamun. Kalau ditambahkan al jadinya apa? Al-hammamu. Kalau kita masukkan fi sebelum hammam jadi apa? Fil hammami. Nah, fil hammami. Huwa fil hammami. Jadi Yasir fil hammam. Dia ada di kamar mandi. Berikutnya apa di sana? Wa aina aminatu. Wa aina aminatu. Nah, wa aina aminatu wal jawab Hiya fil matbakhi. Hiya fil matbakhi. Nah, guna suratul matbakh fil wasat. Yang ada di tengah itu suratul matbakh. Itu adalah gambar dari dapur. Matbakh apa? Namanya dapur ya berarti ya. Saya salah menyebut. Baik, dan berikutnya apa kita baca? Aina kitabu. Nah, al-jawab huwa 'alal maktabi. Huwa 'alal maktabi. Nah, huwa 'alal maktabi. Kemudian yang terakhir Wa aina sa'adu. Terus Hiya 'alas sarir. Nah, Anda tahu nggak kenapa itu ada alnya kalau setelah aina? Kenapa kok ada aina sa'atun dan aina kitabun? Iya, betul. Karena yang ditanya itu pasti masuk, sama-sama tahu maksudnya. Buku yang mana yang dicari, ya kan? Kan bukan bertanya di mana sebuah buku. Ya kan mungkin ya tanya begitu ya. Mana sebuah buku? Enggak, tetapi pasti merujuk ke sebuah buku. Misalnya tadi anak punya baru beli buku baru. Kemudian saya lupa menaruhnya. Saya tanya kepada antum, "Ainal kitabu?" Kitabnya itu merujuk ke buku yang tadi itu. Tidak pernah bertanya sesuatu yang apa itu? Yang goib. Ya, mana sebuah buku tidak ada, mana sebuah rumah tidak ada. Pasti pertanyaannya apa? Di omai kan begitu. Mana rumahnya kan begitu. Mana pensilnya, mana pulpennya. Maka itu semua setelah aina dengan al. Kecuali nama orang ya. Kalau nama orang tidak bisa dimasukkan nama. Secara umum nama orang tidak bisa. Jadi al-Muhammadu tidak ada. Ya, al-Yasiru tidak ada. Ya, makanya kalau nama Muhammad, Yasir itu semuanya tetap kembali ke awal dengan tanwin. Aina Muhammadun, aina Yasirun. Dan kalau nama perempuan tidak pernah ada tanwin. Ya, secara umum nama perempuan Arab tidak ada tanwin. Maka di sini bacanya Aminatu. Nah, Aminatu. Nama Arab yang lain misalnya ada Khadijah, berarti Khadijah tuh. Kalau Aisyah, Aisyah tuh. Maryam, Maryamu. Maka tidak ada surat Maryamun, itu tidak ada ya. Mana surat Maryamun? Tidak ada. Yang ada Maryamu ya. Nama perempuan yang diarabkan, baik yang itu Arab asli dan diarabkan, tidak pernah ada tanwin. Ya, tidak pernah ada tanwin. Mungkin nanti ada satu yang nanti kita sebutkan. Nah, tapi secara umum tidak pernah. Baik, kita lanjutkan dulu di sini. Kemudian apa yang kita dapatkan di sini? Ada huwa dan hiya. Huwa dan hiya. Huwa artinya dia, hiya juga artinya dia. Bedanya huwa itu untuk siapa ini di sini? Untuk laki-laki ya, untuk Muhammad. Yang dua contoh pertama itu huwa untuk Muhammad dan Yasir. Berarti dia itu untuk laki-laki. Adapun hiya dituju untuk siapa di situ?
Untuk Aminah. Baik, berarti dalam bahasa Arab ada dua kategori. Apa disilakan? Mudzakkar. Nah, mudzakkar dan muannats. Mudzakkarun ya, mudzakkarun dan muannatsun. Nah, ini insyaallah kita ulang-ulang terus ini. Mudzakkarun dan muannatsun. Mudzakkarun itu termasuk di dalamnya adalah zakar. Zakarun, laki-laki, bahasa Arabnya zakarun. Inna ja'alnakum min zakarin wa unsa, berarti lawannya apa namanya, satunya selain zakar ada apa? Unsa. Ya betul ya, unsa. Mudzakkar diambil dari kata zakar, muannats diambil dari kata unsa, perempuan. Maka mudzakkar ini bukan meliputi golongan laki-laki saja, bukan meliputi perempuan saja, tetapi istilah mudzakkar itu yang dikategorikan zakar, dikategorikan laki-laki. Kalau muannats artinya bukan perempuan tetapi yang dikategorikan perempuan. Contohnya ada di bawahnya. Misalnya Alkitabu itu diwakili dengan huwa atau hiya di situ? Huwa ya. Maka huwa di sini, Alkitabu di sini contohnya, Alkitabu ini benda yang tidak ada akhirnya tak, di akhirnya tidak ada taknya. Kalau kita lihat kata kitabun, maktabun, semua kata yang kita pelajari di awal 1, 2, 3 tidak ada tak marbutohnya di akhir ya. Itulah kategori mudzakkar secara umum ya, secara umum. Ciri-ciri dari mudzakkar itu tidak diakhiri tak marbutoh di akhirnya. Berarti kita punya himarun. Himarun itu masuk mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Wa kaifa bi mindilun. Mindilun mudzakkar muannats? Mudzakkar. Wa kaifa bi jamalun? Mudzakkar. Wa kaifa bi labanun? Mudzakkar. Hajarun. Sa'atun. Muannats ya. Sa'atun beda, di sini sa'atun ada taknya di akhir. Fa Waalaikumsalam. Fa yakunu hadhihi ta ini alamatun li al-muannats, alamat atau tanda dari muannats. Baik, jadi kita perlu berhati-hati menggunakan huwa dan hiya. Intinya di bahasa Arab ada dua pembagian, mudzakkar atau muannats saja, tidak ada jenis di antara keduanya. Ya, campuran dan mudzaknas tidak ada bedanya. Iya. Maka di sini hanya dibahas saja pembagiannya. Baik. Kita masuk ke tamarin ya, kita masuk ke tamarin sekarang ya. Di situ ada nomor 1 latihan pertama, ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Mari kita jawab. Kita baca nomor 1 itu, jawabannya sesuai dengan apa yang kita baca di atas ya, apa yang sudah pernah ada di atas itu. Nah, baik, kita baca nomor 1. Apa itu bacanya? Ainal kitabu. Ainal kitabu. Wa madza yakunul jawab? Huwa 'alal maktabi. Huwa fil maktabi. Nah, namun huwa karena kita sudah disebutkan ya, maka untuk menghemat kita tidak menyebutkan al-kitabu fil maktabi. Karena kita sudah ditanya ainal kitabu. Berarti jawabannya huwa atau hiya pilihannya. Ya. Jadi di sini huwa 'alal maktabi. Fa al-an raqam 2. Fa naqra, mari kita baca nomor 2. Aina Muhammadun. Aina Muhammadun. Wa mal jawab? Huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Nah, sahih. Huwa fil ghurfati. Nah, raqam 3. Nomor 3, mari kita baca. Aina sa'atu. Aina sa'atu. Wa ma yakunu jawab? Hiya 'ala sariri. Hiya atau huwa? Hiya. Di mana? Innahu dal mudzakkar muannats. Muannats. Mada yakunu al-alamah? Mal alamah tandanya apa? At-ta'u fil akhir. Apa? At-ta'u fil akhir. Cukup kita menyebutkan at-ta'u. At-ta'u fil akhir. Nah, fa'alan raqam 4, nomor 4. Fal naqra, mari kita baca. Aina Yasirun.
Naam sahih. Al-jawab Huwa fil hammami. huwa fil hammami. Sahih. Huwa fil hammami. Wa ba'da raqam 5. Aina Aminatu. Aminatu. Al-jawab Hiya fil madbahi. hiya fil matbahi. Naam. Hiya fil matbahi. Al-an raqam 6. Aminatu fil ghurfati. Al-jawab La. Hiya fil madbahi. fil matbahi. La hiya fil matbahi. Sahih. Raqam 7. Naqra. Ayasiru fil madbahi. Al-jawab La. Huwa fil hammami. fil hammami. Nah, huwa fil hammami. Raqam 8. Naqra. Man fil ghurfati. Nah. Huwa man. Siapa yang di gambar ini? Kan belum disebut namanya. Muhammadun Muhammadun fil ghurfati. Ini tidak bisa mengatakan huwa ya, karena belum disebut namanya. Saya ikut-ikutan itu tadi. Maaf tergelincir juga saya. Rekam tis'ah. Kalau nakro, mari kita baca. Wa fil hammami. Fil hammami. Al-jawab Ya fil hammami. fil hammami. Nah, rekam 10. Mada 'ala al-maktabi. Nah, al-jawab Al-maktabi. ala al-maktabi. Al-kitabu. Ya, al-kitabu ala al-maktabi. Nah, al-kitabu buku itu. Nah, buku itu ada di atas meja. Nah, al-kitabu ala al-maktabi. Wal akhir as-su'al mada 'ala as-sariri. Al-jawab As-sa'atu 'ala as-sariri. ala as-sariri. Fa huna انظرونا ما هذا كتاب ماذا على المكتب الجواب Al-kitabu 'ala al-maktabi. على المكتب نعم الكتاب على المكتب فعندنا القلم وهذا كتاب فماذا نقول ماذا على الكتاب Al-qalamu 'ala al-kitabi. القلم على الكتاب هكذا إلى آخره. Nah, dan ini sampai seterusnya. Baik, Fa'alan ablik lahzah, ditutup dulu bukunya. Saya akan menyebutkan yang ada di sini. Isma'u. Masih ada yang di sini tadi, cuman sekarang tanpa melihat begitu saja ya. Nah, Ana sebutkan informasi dari awal lagi. Muhammadun fil ghurfati. Ini maklumatnya. Muhammadun fil ghurfati. Wa yasirun fil hammam. Nah, yasirun fil hammami. Wa aminatu fil matbahi. Nah, aminatu fil matbahi. Man fil hammami? Muhammadun. Dibalik ya. Baik. Wa itu tanya. Saya ulangi sekali lagi. Nah, al-ma'lumat isma'u. Al-ma'lumat jayyidan isma'u. Nah, fa naqulu al-awwal Muhammadun fi al-ghurfati. Muhammadun fil ghurfati. Wa tsani yani yasirun fil hammami. Ba'da Aminatu fil matbahi. Wa man fil ghurfati? Muhammadun fil ghurfati. Wa man fil hammami? Yasirun fil hammami. Wa man fil matbahi? Aminatu fil matbahi. Ayasirun fil matbahi? La. Yasirun fil hammami. Huwa. Jadi huwa. La huwa fil hammami. Nah, Muhammadun fil hammami. La huwa fil ghurfati. Aminatu fil ghurfati. La hiya fil matbahi. Hiya fil matbahi.
Aminatu fil matbakhi. Naam. Hiya Fil matbakhi. Fil matbakhi. Nah itu. Bisa tanya jawab ya, enak ya sekarang ya. Alhamdulillah. Sudah cukup itu saja. Sudah bahasanya lancar sudah. Alhamdulillah. Kita belum latihan nulisnya nanti. Kita sekarang masuk ke nomor 2. Nah, iftahu al-kutub. Iftahu al-kutub. Nah, iftahu silakan dibuka ya. Ya, kalau saya mengatakan fal naqra ada fal naqra, mari kita baca. Mari kita baca. Nah, fal naqra itu ajakan halus, saya tidak mengatakan iqra'u. Iqra'u boleh, tapi saya mengatakan fal naqra itu artinya mari kita baca bersama. Nah, baik. Saya mana tadi kita? Iqra. Iqra waktu. Iqra waktu. Nah, iqra waktu. Baca dan tulis ma'adoti awakhiril kalimat. Di sini kita menulis apa yang dituliskan di sini. Sebenarnya kita diminta menulis ulang ini ya. Kemudian di akhirnya diberikan tanda baca. Nah, misalkan. Nah, tetapi kita membaca dulu ya. Nanti ada sesi dulu sendiri. Kita sekarang membaca dulu. Fal naqra yang pertama itu apa dibaca? Al-madrasatu atau al-madrasati? Al-madrasatu. Wa ba'da Fil madrasati. fil madrasati. Nah, sahih. Ahsantum. Wa ma ba'da Fil baiti. fil baiti. Ahsantum. Wa ma ba'da Al-baitu. al-baitu. Wa ma ba'da Al-ghurfatu. sahih. Wa ma ba'da Al-hammamu. al-hammamu. Wa ma ba'da Fil matbakhi. fil matbakhi. Nah, fil matbakhi atau nuki al-harf harf ta yang ta fil matbakhi. La taqul la matbakh. Aqul matbakh. Fil matbakhi. Matbakhi. Matbakh. Innama nut'imukum liwajhillah. Nah, nut'imukum. Nah, nufarriqu baina at-ta' wa ta. Nah, kita bedakan ma baina at-ta wa ma baina ta. Nah, at-ta. Nah, sahih. Wa ba'da madza indana? Al-maktabu. Sahih. Al-maktabu. Wa ma ba'da? Al-maktabi. Al-maktabi. Wa ma ba'da? Al-kursi. Al-kursi atau al-kursiyyi? Al-kursi. Ma aslul kursi bila apa asalnya al-kursi tanpa al badannya apa? Kursiyun. Musyaddada al-ya. Sahih? Musyaddadatul ya, ya-nya syaddah begitu ya. Nah, fa naqra'una 'alal kursiyyi. Nah, berarti ada ayat kursi itu ayat kursiyyi. Nah, kursiyyi, ayatul kursiyyi. Nah, seperti itu. Kalau ditulis bahasa Arab seperti itu. Nah, tsumma ba'da madza naqra? As-sariru. As-sariru. Ahsantum. Wa ma ba'da? Al-kitabi. 'alal kitabi wal akhir Fil masjidi. fil masjid. Nah, al-ma'ani min hadha ma'lumah kullu. Nah, semuanya diketahui semua ya artinya ya. Nah, alhamdulillah. Muskilah fi hadha tamrin, ada masalah di tamrin ini? Tidak ada ya? Masyaallah. Satu. Ya. Baik, ba'da kita masuk ke latihan berikutnya. Iqra waktu kita iqra dulu sekarang, membaca saja, latihan membaca. Fa raqam 1 fal naqra. Apa itu? At-talibu fil jami'ati. At-talibu fil Jami'ati. At-talibu apa artinya ini? At-talibu. Nah, berarti sini al-jami'ah itu apa al-jami'ah? Kampus. Kampus. Nah, Mahasiswa. kalau jami' apa dulu jami' itu? Masjid ya. Beda tak, beda arti. Kalau jami' itu artinya masjid, kalau jami'ah artinya kampus. Berarti di sini tolib diartikan apa kalau di Indonesia ini namanya Mahasiswa. Nah, mahasiswa. Di Surabaya. Nah, ada masjid Jami' Makkah. Nah, ketemu kumpul di situ masjid Jami' Makkah.
Nah, tempat saya biasa sholat itu. Nah, saya berikutnya at-talibu fil jami'ati. Mahasiswa itu ada di dalam kampus. Nah, kemudian nomor rekomendasinya fal naqra, mari kita baca nomor 2 apa itu? Ar-rajulu fil masjid. Ar-rajulu fil Masjid. masjid. Nah, bapak-bapak itu ada di masjid. Nah, jadi bapak atau bukan bapak orang tua, apa? Bapak itu ada di dalam masjid gitu ya. Orang dewasa itu kan kalau kita namanya bapak gitu kan. Bapak dari mana? Apa? Bapak itu dari mana? Ya. Yaitu ar-rajul, kita mengatakan ar-rajulu fil masjid. Nah, sahih. Wa raqam 3. Mada naqra raqam 3? Aina tajiru. Aina tajiru? Al-jawab Huwa fil dukkani. huwa fid Dukkani. dukkani. Ahsantum. Huwa fid dukkani. Aina tajir? Ya, mana penjualnya itu? Mana pedagangnya itu? Ya. Aina tajir? Nah, at-tajir itu masjid kan? Nah, la fid dukkan, fil masjid. Aina tajir huwa fid dukkan. Dia ada di dalam toko. Nah, raqam 4 fal naqra. Al-qalamu 'alal maktabi. Al-qalamu 'alal maktabi. Ahsantum. Raqam 5 fal naqra. Aina Zainabu? Aina Zainabu? Nah, sahih al-jawab. Hiya fil ghurfati. Hiya fil ghurfati. Nah, hiya fil ghurfati. Raqam 6. Naqra. Aina al-waraqu? Aina al-waraqu? Al-jawab. Huwa 'alal maktabi. Huwa 'alal maktabi. Nah, huwa 'alal maktabi. Sahih. Raqam 7 fal naqra. Aina al-mudarrisu? Aina al-mudarrisu? Al-jawab. Huwa fil fasli. Huwa fil fasli. Kalau fasal? Nah, fasal kalau di sini maksudnya fasal kelas ya. Fasal itu ada artinya banyak. Kalau di sini sementara kita artinya kelas, fasal ruangan. Kalau fasal di lain mana ada fasal syita, fasal saif itu musim. Fasal itu musim di lain waktu, di lain tempat ya. Tapi fasal di sini sementara fasal itu kelas, kelas. Nah, bahasa Arab itu begitu. Kadang satu kata maknanya banyak ya, maknanya banyak tergantung penggunaannya. Nah, seperti di sini fasal huwa fil fasli, dia ada di dalam kelas. Kenapa disebut dengan fasal? Kelas itu disebut dengan fasal karena ruangan itu disekat-sekat. Nah, fasal itu pemutus itu, pembatas itu, nah, pemotong ini bahasanya ini. Nah, jadi itu maksudnya. Makanya kelas itu satu disekat ini. Nah, itu fasal. Nah, ba'da nomor 8 kita baca apa itu? Aina yasiru wa yakunul jawab Huwa fil Hadi. huwa fil mirhadi. Nah, al-mirhad yakni baitul khala, yaitu ini namanya toilet itu mirhad. Nah, mirhad. Nah, jadi untuk tidak keliru, untuk mirhad itu toiletnya, kalau hammam tempat mandi. Kalau di sini hamhat ya, kita kamar mandi yang bermirhad ya, jadi hamhat. Nah, itu tidak ada, saya bercanda, tidak ada itu ya, jangan direkam, itu saya bercanda. Nah, berikutnya nomor 9 fal naqra, mari kita baca apa itu? Asy-syamsu wal qamaru fis samai. Asy-syamsu wal qamaru fis samai. Asy-syamsu matahari, al-qamar bulan. Nah, fis samai di langit. Bukan ala ya? Ala. Bukan ya? Gantung satu. Gantung ya. Nah, jadi kita punya langit berapa itu? Sab'an samawat. Dan kita ini ada di langit yang pertama. Nah, di langit pertama itu ada bumi, matahari, planet-planet. Di dalam langit yang pertama. Itulah kenapa tidak disebut alas sama, tidak disebut fawqas sama, tetapi bumi, matahari, bulan, kullu hafis samai, semuanya di dalam langit. Ya, seperti itu ya. Jadi bukan alas, tapi menggunakan fi, karena di dalam langit. Bukan di atasnya langit. Pertama bukan, di atas langit kedua bukan, tapi di dalam langit. Nah, makanya disebut di sini fis samai, bukan alas samai. Nah,
Asy-syamsu wal qamaru fis samai. Bacanya bagus sekali. Nomor 10 yang terakhir kita baca apa ini? Man fil fasli. Man fil fasli. Nah, man fil fasli. Nah, ahsantum fil qiraah. Wa ba'da kita sekarang berkenalan dengan nama-nama orang di sini. Nah, hadihi asma, ini adalah nama-nama. Nah, yang sebelah kanan asmaul rijal, nama laki-laki. Nah, asmaul rijal. Kalau rojul satu ya, rojul itu Muhammad. Nanti jamaknya itu rijal. Kita dalam kita sampaikan sekarang. Asmaul rijal wa sebelahnya ya janibu, yani asmaul nisa. Nisa itulah perempuan banyak. Surah Nisa itu isinya perempuan banyak perempuan di situ ya. Di sini asmaul nisa, sebelahnya asmaul rijal. Nah, kalau rojul satu ya, di sini rijal. Baik, kita coba berkenalan dengan nama laki-laki dulu. Di sini kita baca yang pertama apa itu? Muhammadun. Muhammadun. Wa ba'da Khalidun. Ya, Khalidun, bukan Khalidun. Maka kita baca dengan benar Ustaz. Khalidun, sehingga kita tahu yang panjang yang mana. Khalidun. Yang berikutnya nomor 3 apa itu? Hamidun. Hamidun. Nah, jadi bukan Hamid ya. Mana Hamid? Bukan, itu Hamid itu di tasawuf akhir itu. Hamid Majid itu. Itu Hamid itu untuk untuk Allah itu ya. Nah, ini ya kalau nama orang itu Hamidun. Nah, Hamidun. Kemudian ada berikutnya apa itu? Yasirun. Yasir wa ba'da Ammarun. Ammarun wa ba'da Sa'idun. Sa'idun ba'da Aliyun. Aliyun wal akhir Abbasun. Nah, Abbasun. Hiya asma'ur rijal wa nakhtul an ila asma'in nisa. Nah, nakhtul an ila asma'in nisa. Famadha yakunu fil awal? Aminatu. Aminatu wa tali Zainabu. wa tali Fatimatu. Sahih. Wa tali Maryamu. wa tali Aisyatu. tali Khadijatu. wa tali Sofiyatu. Nah, Sofiyatu. Nah, musyaddadah al-ya. Wa nam wal akhir yani Ruqayyatu. nah, Ruqayyatu. Ruqayyatu. Fa narawna asma'an nisa la tanwin. La tanwin fi. Tidak ada tanwin sama sekali di dalamnya. Tidak ada tanwin. Semuanya dengan doma. Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryam, Aisyatu, Khadijatu, Sofiyatu, wa Ruqayyah. Nah, Nabi Hada, kita coba sampai di sini. Kita sekarang latihan menulis dulu ya. Kemarin berapa? Iya. Iya. Nah, jadi sekarang saya dikti aja dulu ya. Saya dikti. Kita latihan imla dulu saja. Dikti dulu. Nanti kita luruskan yang apa namanya? Yang mungkin belum pas penulisannya. Nah, ya silakan disiapkan buku tulisnya. Nah, kita tulis. Daftar. Nah, disiapkan daftarnya ya, buku tulisnya. Kita masih fokus di hak dulu ya. Kita fokus di hak lagi ya, tidak apa ya. Ya. Nah, kita fokus di hak lagi. Nah, kelas. Nah, sabda itu kelas sudah siap semua ya. Nah, ya. Wa al-kitab yani muglaq. Al-kitab muglaq. Muglaq. Al-kitab muglaq. Ada muglaq. Wa hada maftuh. Wa hada muglaq. Muglaq. Ya, baik. Illa daftar kecuali buku tulisnya. Nah, fa al-awwal. Nah, al-awwal Aina tajiru.
Aina tajiru. Nah, aina tajiru. Kelas hasil lanjutnya ya, lanjutnya belum nomor 2, masih jawabannya sekarang. Huwa fid dukkani. Huwa fid dukkani. Nah, huwa fid dukkani. Tulisnya pelan-pelan ya, tulisnya pelan-pelan, kita tidak buru-buru. Oh iya, saya lupa mengingatkan bahwa garis di daftar itu untuk batas ya. Mana yang di atas baris, mana di atas, di bawah baris. Nah, untuk H kita fokus sebentar di H ya. Kalau H ya itu di atas baris ya, sedikit di atas baris nempel dulu. Aina tajiru huwa fit dukkani. Aina tajiru huwa fit dukkani. Wala tansaw, jangan lupa untuk memberikan syakal komplit. Syakalnya komplit, syaddahnya, fathahnya. Nah, ya. Mana ada fathah ya, mana ada dhamma, ada syaddah. Ah iya, alam soal di belakang. Kelas aina tajiru huwa fit dukkani. Huwa fit dukkani. وبعده خلاص رقم 2 nomor 2 اسمعوا هنا رقم 2 صحيح رقم 2 من في الجامعة Man fil jami'ati. La takhafu, tidak perlu khawatir untuk apa namanya. Sekarang kita fokus di haknya, posisinya di mana harus benar di haknya, di haknya saja dulu. Adapun nanti huruf-huruf lainnya kita perlahan-lahan ya, perlahan-lahan. Nah, jami'ah. Fokus kalau ada H ya, itu nanti letaknya di mana, di atas baris atau menyentuh baris atau ini harus tahu. Man fil jami'ati. Fil jami'ati. Kelas. Aminatu fil jami'ati. Lanjutannya. Aminatu fil jami'ati. Nah, Aminatu fil jami'ati. Dan untuk ma'adhabti kulli harfin, yaitu setiap huruf diberi tanda baca.
Ma'adhati kulli harfin, setiap kata, setiap huruf ada tanda bacanya. Apa tadi saya lupa? Fil jami'ah. Aminatu fil jami'ah. Nah, sorry. Kelas Rakam salata. Alam rakam salata. Rakam salata. Ngengel jamiah. Isma. Nah, Ismail. Nah. Ismail jadi. Jumlah tawilah. Nah, lebih banyak sedikit, lebih banyak sedikit. Aruqayyatu fil ghurfati. Aruqayyatu fil ghurfati. Nah, marah sekali lagi. Aruqayyatu fil ghurfati. Nah, Ghurfati. Aruqayyatu fil ghurfati. Nah, berapa lanjutannya sekarang? Lanjutannya ya. Nah, lanjutannya la ya. La hiya fil fasli. La hiya fil fasli. La hiya fil fasli. Nah. Al-akhir. Nah. Pasti. Nah. Al-akhir. Hadza. Nah. Hadza qamisun. Hadza qamisun. Kita menyinggung yang telah berlalu ya. Hadza qamisun. Hadza qamisun. Kelas. Nah, tadi maksudnya kita tunggu sejenak. Ada yang belum selesai. Al-qamisu nadhifun. Al-qamisu nadhifun. Nah, al-qamisu nadhifun. Al-qamisu nadhifun. Al-qamisu nadhifun. Nukton titik ya. Titik. Berikutnya sebelahnya, terakhir ini ya, sebelahnya bukan nomor baru tapi sebelahnya. Huwa ala sariri. Huwa ala sariri. Nah,
Huwa ala sariri. Nah, intahina kelas. Huwa ala sariri. Raqam wahid, iqra' li. Silakan dibacakan untuk saya. Aina tajiru. Al-hamzah harus ada di atas baris ya. Seperti ini. Jangan lupa ada hamzah seperti ini. Ini namanya hamzah. Ya. Hamzatul qat'i. Hamzatul qat'i. Setiap tulis hamzah harus ada ininya ya, entah di atas atau di bawah. Karena ini fathah, maka ia di atas. Kemudian aina ya, ya-nya kecil. Kemudian nunnya di bawah seperti ini. Nah. Aina. Kemudian beri jarak sedikit, spasi ya, sama dengan bahasa Indonesia juga ada spasi. At-tajiru berarti al dulu al. Nah, ini al lamnya kecil saja. Seperti ini saja. Nah, kemudian baru disambung dengan ta. Semuanya ada di atas baris. At-tajiru ya. At-tajiru jim. Ya, terlalu iya, saya jadi grogi soalnya ini aturnya. At-tajiru. Nah, at-tajiru. Yang ada di bawah baris ada dua di sini ya. Jangan lupa untuk berikan syaddah, kasrah, dhammah. Yang ada di bawah baris di kata kalimat ini hanya nun dan ra yang melewati baris. Yang lainnya di atas baris semuanya. Nempel sedikit tidak apa-apa, yang penting tidak tinggi-tinggi. Nah, kemudian jawabnya apa di situ? Huwa fitukani. Haknya ini harus di atas baris ya, betul. Huwa, kemudian waw seperti ini. Nah, huwa fitukan. Ya, fit. Ya-nya di bawah seperti ini boleh. Nah, atukan lam lebih tinggi ya. Lam nanti lam ya, dal nunnya di bawah baris. At-tukani. Nah, fit-tukani. Fit-tukani. Aina tajiru huwa fit-tukani. Bahasan kita hari ini di hak. Hanya sudah betul di atas ini ya. Betul ya? Tidak ada yang di bawah garis. Ada yang nyenggol apa namanya, turun perutnya di bawah garis ada? Mungkin terpeleset. Tidak ada ya? Tidak ada. Kepleset perutnya jatuh di situ. Berikutnya nomor 2 apa nomor 2 itu? Man fil jamiati. Nah, saya akan percepat. Man, notnya kembali ketemu lagi. Man Fil jami. Nah, fil jamiati. Nah, ini sama dengan hak ya, ini tak ini sama dengan hak, berarti di akhir hak itu sama dengan ini. Kalau hak itu sama dengan tak ketika di akhir itu tulisannya seperti ini, tak marbutoh namanya ya. Tak, kita sebut tak saja. Ini juga nanti berlaku untuk hak. Jadi tak itu seperti ini. Nah, man fil jamiati, jawabnya siapa itu? Aminatu. Aminatu. Ya, karena panjang hamzahnya tidak ditulis seperti ini. Nah, tapi langsung seperti ini.
Nah ya, kalau untuk Aminah yang panjang-panjang itu hamzahnya dihapus. Aminah, makanya amin. Nah itu kan tidak ditulis hamzah begini kan. Nah tulisannya langsung seperti ini. Aminatu. Aminatu fil jami'ati. Nah, ya. Yang ketiga apa itu kita punya? Ar-ruqayyatu fil ghurfati. Ar-ruqayyatu. Apakah ruqayyah? Berarti itu hamzah ya. Nah, ruqayyatu qaf. Nah, ini ketemu hak lagi apa? Ta, tapi bentuknya sama dengan hak di akhir. Ar-ruqayyatu fil ghurfati. fil ghurfati. Ar-ruqayyatu fil ghurfati. Al-jawab la. Iya. Hak dulu. Ya-nya di bawah. Iya fil fasli. Fil fasli. Jangan lupa untuk fi-nya diberikan titik 2. Ini loh ya, titik 2. Ya-nya di bawah baris semua ya. Nah, hiya fil fasli. Yang keempat apa itu kita punya terakhir? Ada qamisun. Apa panjang ini ya? Ada saya kecilkan tulisannya. Hada qamisun. Qamisun. Titik terus apa itu? Al-qamisu. Nah, al-qamisu nadhifun. Nun dha ya fa. Nadhifun. Suma huwa. Oke. Fa iya di bawah baris. Fa itu tidak kalau qaf itu nanti seperti ini bentuknya. Perutnya lebih besar qaf itu. Kalau fa lebih ramping dia. Jadi lebih apa? Tidak sama. Kalau qaf itu kan begini dia. Begini. Kalau fa separuhnya dia lebih langsing dia. Apa? Lebih ya lebih ini. Lebih seperti ini. Ya memanjang ya. Bedakan qaf dengan fa ya. Untuk fa-nya memanjang, kalau qafnya ke dalam begini. Di bawahnya seperti nun. Pokoknya qaf ingat nun anunya. Cawannya seperti ini. Nah, mana yang dalam pada? Huwa ala sariri. Huwa ala sariri. Nah, al-ha dan al-ha fawqa sadr. Al-ha fawqa sadr, dia di atas baris. Huwa ala sariri. Nah, ya, tadi seperti ini ya, ini alif ya, ini alif. Ya, tapi tulisannya seperti ya itu selalu di bawah baris. Ala sariri. Nah. Ala sariri. Nah, kalau yang belakang mana itu? Sini, kita lihat tulisannya. Ini Faiz. Boleh kita. Ya. Iya, fokus kita di hal dulu. Nah, ya, yang betul. Ya, untuk ini ikhwan, ini tak yang seperti ini ya. Ini tak yang di belakang atau ha. Ini kan kalau di belakang ha atau tak itu di belakang seperti ini. Jadi seperti ini gambarnya. Ya, ini tidak perlu tinggi-tinggi seperti ini. Porsinya itu dia seukuran dengan huruf sebelahnya. Jangan seperti ukuran lam. Kalau seperti ukuran lam ketinggian. Ukurannya sama dengan mungkin kurang lebih sama dengan ha ini loh ya.
di atasnya sedikit ini. Jadi ini tidak lebih ke atas lagi daripada hak yang ini. Kurang lebih seginilah untuk hak yang di belakang itu. Ininya ya. Jadi tidak ditinggikan terlalu tinggi. Nah, seperti itu ya. Nah, baik. Ismu baik. Nah. Baik. Kalau wal akhar yang lain saya tidak koreksi, saya fokus hak dulu. Di sini nunnya juga kurang bawah, tapi nanti kita sudah bahas tadi ya. Haknya sudah betul, dijaga haknya dulu. Nah, hak di awal dan hak di akhir. Man, siapa yang mau saya lihat? Nah, nah, silakan. Ya, untuk yang panjang ya, naldi pun ada ayatnya ya, naldi pun nanti dilihat seperti ini. Sekarang kita fokus di hak dulu. Hak itu kembali lagi hak membuka ya, ini dibuka. Apa ininya ada pembukaan helmnya ini lah ya, tidak digabung. Jangan digabung. Wer. Begini, ini. Ya, sepertinya belum mengena kalau ini. Haknya itu kita menggunakan yang ini dulu ya. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu ya. Ikhwan sekalian, nah, ada bukaannya, sedikit ada bukaannya. Nah, tidak digabung dulu. Nah, semuanya perlu latihan kembali. Nah, sudah luas saya fokus di haknya dulu. Yang lain dibetulkan ya, ini ya. Nah, itu aja untuk hak. Sementara ini dulu aja ya, dua ini dulu ya. Yang lain melihat yang ada di sini. Dan lagi maghrib insyaallah. Untuk hak, kita sekarang ini tidak menulis bagus-bagusan dulu, tidak. Ini tulisannya bagus, ini bagus. Tetapi kita mencoba menulis sesuai kaidah dulu ya. Jadi mengikuti kaidah dulu. Maksudnya begini. Ada tulisan bagus tetapi keluar dari jalur yang ada di sini. Seperti masih banyak menulis hak gua itu seperti ini. Kita sekarang menulis haknya di barisnya dulu. Kita gunakan fungsi baris ini. Jadi seperti ini. Jadi tidak di atas begini, tetapi seperti ini ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Tidak seperti ini di atas baris semuanya. Nah, ini tulisannya bagus ini masalah. Ya. Taknya juga kurang tinggi, yang ini tadi terlalu tinggi. Ya, sekarang perlu pendek. Ada yang seperti ini doang. Seperti ini kurang tinggi, tetap ada cabangnya ya, ada tiangnya itu masih ada, jadi kurang lebihnya seperti ini. Nah, ini kalau pendek kalau begini. Nah, ya karena fokus kita di hak dulu, insya Allah ini tidak ada masalah. Kalau usahakan haknya, helmnya itu di atasnya ya, di atasnya bunderan ini loh ya. Jadi masih ada itu
bundar seperti ini loh. Ini loh, idealnya itu seperti ini. Ini kurang fit. Yang ini loh. Jadi ini kepala, dia ada helmnya di atas sedikit. Ya. Jadi bukan begini, bukan juga begini, tetapi ada helmnya ke sini. Ya, apa ya helmnya ini? Nah, seperti ini. Ya, jadi ini ke sini. Kurang lebihnya itu jangan kalau ke sini. Kalau ini terlalu kecilannya kepalanya. Ya. Jadi ditambahkan kepalanya di sini. Nah, seperti itu ya. Memang berlatih, kita latihan. Tulisan saya juga tidak baik, saya minta maaf, tetapi paling tidak haknya tidak jauh dari ini ya. Tolong dimaklumi, tulisan saya juga tidak bagus. Nah, yang lain sambil diperhatikan untuk wawu dan ro, kita sambil jalan ini ya. Ro itu di bawah baris, agak ke bawah, nyerong begini loh ya, apa? Nyerong begini. Ini ro seperti ini, nun seperti ini. Ya, ini permasalahan yang banyak ro dan wawu. Wawu, ya seperti ini. Dia kepalanya sedikit di atas baris, kakinya di bawah baris semuanya. Semuanya dia di bawah baris. Nah, kita sambil perlahan-lahan itu. Nah, baik. Saya tunggu dulu, kita komunikasinya kurang lancar ini ya, suaranya keras. Kita coba dulu ya Pak ya, kita istirahat sejenak sambil mengalir. Kita coba pikir dan saya tutup dulu pertemuan ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.